PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Al-Muslim. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran aksi 1 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup subtema 1 PB1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku di kelas 4 UPTD SD Negeri 8 Pesangan Selatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Ini coba kakak ke depan baca doa. Terima kasih kepada kakak yang kita semua telah membacakan doa dan Allah akan mengabulkan apa yang kita belajar pada hari ini. Nah, sambilan ibu mengabsen kalian, ibu akan menanyakan sesuatu pada kalian. Bisa jadi dengan pelajaran kemarin atau tebak-tebakan ya. Alfiatur Rafika. Sehat hari ini? Sehat. Coba buat kalimat dari kata siapa? Siapa kamu? Iya, siapa kamu? Selanjutnya, coba kamu tunjukkan siapa? Ya, Safia. Coba kamu buat kata sebuah kalimat dari jika. Iya, jika dia mau. Safia, siapa lagi? Ya, Anna. Di mana? Di mana kami belajar? Ya, boleh. Aina, siapa lagi? Fadila, coba. Mengapa? Mengapa kamu? Mengapa kamu? Boleh, tapi yang panjang sedikit ya buatnya ya. Iya, bagaimana keadaan kamu hari ini? Zatila Azahwa. Apa ya yang ibu suruh? Mengapa? Mengapa kamu sakit? Iya, mengapa kamu sakit? Ya, hadir semua ya. Sebelum ibu masuk pelajaran lebih lanjut, ibu akan mengulang sedikit pelajaran kemarin, yaitu tentang sumber daya alam manusia. Kita di sini ada berapa sumber daya alam? Coba. 3. Pada apa dah? Sumber daya alam manusia. Kemudian? Iya, sumber daya
tentang peduli makhluk hidup. Subtema 1. Makhluk hidup pada tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan. Tahu nggak kalian apa itu makhluk hidup? Di dunia ini ada berapa makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo. Ada 3. Yang pertama, Manusia. makhluk hidup yang diciptakan Allah itu ada bermacam-macam. Ada yang bisa berjalan, ada yang dia gerak di tempat. Nah, contoh hewan, dia bernafas dengan apa? Hidup. Dengan hidup. Kalau tumbuhan dia bernafas dengan Apa? nah, kalau kita Hidup. nah, berarti kita makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernafasnya dengan hidung, berarti sama dengan hewan. Kita ini sama dengan hewan, cuma yang membedakan kita dengan hewan adalah akal dan pikiran, akhlak. Nah, kalau sifat manusia tidak akhlak, tidak ada akhlak, tidak ada akal, tidak ada pikiran, berarti kita semua ini bisa dicontohkan seperti hewan. Mau nggak kita dicontohkan seperti hewan? Karena hewan itu menyimpan makanan dia di sini. Coba perhatikan lembu. Yang namanya kan itu, yang dinamakan itu mamah dia. Dia menyimpan makanan, setelah makan dia menyimpan makanan di sini. Di saat hewan tidur dia mengunyah makanan sendiri. Kalian malam waktu tidur ada mengunyah makanan nggak? Hah? Jujur? Jujur ada? Enggak, berarti alhamdulillah kalau nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada kalian mengunyah makanan, berarti alhamdulillah. Berarti tidak menandakan kita ciri-ciri makhluk hidup hewan. Nah, di sini sedikit sudah Ibu jelaskan. Bisa nggak satu orang yang Ibu jelaskan barusan menjelaskan kembali ke depan? Ayo, siapa? Menceritakan kembali tentang tumbuhan. Atau belum ngerti? Coba jawab. Ayo. Boleh, belum ngerti boleh. Ibu lanjut. Nah, di dalam tumbuhan itu, ini tumbuhan. Nah, ada apa dia? Di sini berarti dia ada akar. Ini apa? Ada mata. Kemudian ada apa dia? Ada daun. Ini ada apa? Ada bunga. Setelah bunga terjadi apa? Nah, terjadi buah. Bunga di sini. Bila tidak makan dia, kayak mana manusia? Mati. Kalau tumbuhan dia berarti dengan apa? Dengan akar dia. Bila tidak ada akar ini, maka dia akan mengakibatkan kematian. Dia akan mati dia. Nah, cara tumbuhan ini hidup berkembang dengan bagus, dengan cantik, kita harus apakan tumbuhan ini? Kita harus menyirami minimal 1 hari 1 kali. Nah, kalau nggak 2 minimal 1 kali. Kalau nggak pagi ya sore. Jangan siang. Kalau siang kita siram itu bisa mati. Coba kalian habis main capek-capek lari-larian atau main olahraga atau apa, kalian minum. Sesak kan? Ngak-ngak kan? Nah, maka jangan siram bunga atau pohon atau sejenisnya makhluk hidup tumbuhan di siang hari. Nah, coba satu orang kakak ke depan, apa ini fungsi batang? Coba. Bisa? Fungsi batang ini untuk apa? Kalau nggak ada batang, ibu. Kalau nggak ada ibu, tangan, kepala, kaki, bisa nggak? Jadi batang gunanya untuk apa? Untuk untuk menopang hidup. Nah, berarti coba lihat di sini. Nah, berarti hari ini media pembelajaran kita yaitu kelas 4, tema peduli
hidup, yaitu subtema tentang lingkungan di rumahku. Kalian mampu membuat sebuah pertanyaan dari hasil wawancara kalian. Yang mana dikatakan hasil wawancara kalian? Contoh, kalian pergi ke supermarket atau orang tua pulang dari supermarket, atau contoh lain kalian ke kantin. Kalian tanya sama kakak kantin itu, "Kak, hari ini ada masak mie. Kak, hari ini mie-nya berapa? Kak, ada jual bakso," atau segala macam. Itu antara si penjual dengan pembeli atau lebih dari satu orang dikatakan kita wawancara, interaksi boleh dikatakan dengan lawan jenis atau interaksi satu sama lain antara dua. Satu bertanya, satu menjawab. Kemudian setelah Ibu bayangkan video ini, kalian mampu dan memahami apa isi bagian-bagian dari akar, tumbuhan, batang, daun, atau buah dan bunga. Ada orang yang menanyakan, atau bila ada Ibu kasih soal, pastinya Ibu kasih soal untuk kalian bisa menjawab dengan benar. Nah, kemudian tumbuhan dan fungsinya. Di sini ada bermacam-macam akar. Ada akar tumbang, ada akar serabut, ada akar gantung, dan ada akar pelekat. Contoh akar. Nah, ini akar. Banyak dia. Kemudian akar tumbang. Nggak ada dia, satu, nggak bercabang, bercabangnya sedikit. Nah, contoh akar tumbang di mana kita lihat? Di pohon rumput. Nah, ada rumput di situ. Kemudian akar serabut. Pada akar serabut di mana kita bisa lihat akar serabut? Contohnya di padi. Pernah lihat padi? Pernah. Nah, itu akar serabut, banyak ya. Kalau akar pelekat, kalian bisa lihat atau bisa kalian bayangkan akar pelekat itu di pohon-pohon di rumah. Kalau bahasa kita bilang itu sumalu. Ya, pernah? Sumalu. Itu lengket dia di pohon. Gara-gara dia mati semua pohon. Karena dia virus dia, racun bagi tumbuhan tersebut. Maka mengakibatkan pohon itu mati. Kemudian satu lagi pohon lada. Ingat pohon lada? Ya, daunnya bersama dengan daun sili. Tahu? Nah, inilah akar pelekat. Dia menempel. Istilahnya amuba ya. Dia nggak bisa hidup sendiri, dia harus ada yang ditempelkan pada badan dia. Kalau nggak bisa dia hidup. Bila tidak ada batang, maka tidak ada ranting, tidak ada daun, tidak ada bunga, dan tidak ada buah. Karena dia tidak ada batang, tidak ada dia yang ditempel, tidak ada yang dia lekatkan. Kemudian daun. Nah, setelah ada batang tadi, maka ada daun. Nah, setelah tumbuh daun apa dia? Setelah tumbuh daun, maka dia ada bunga. Nah, setelah ada bunga, timbullah biji. Nah, setelah pertama batang, kemudian ada batang, tumbuh daun. Setelah tumbuh daun ada bunga. Setelah tumbuh bunga, dia tumbuhlah biji di dalam bunga tersebut. Bunga itu akan jatuh, maka dia ada biji. Kemudian biji tersebut akan menghasilkan buah. Nah, ini contoh buah delima. Banyak kan biji di dalam buah delima itu? Nah, maka biji itu akan masuk dia ke dalam buah. Nah, sampai di sini bisa mengerti? Bisa. Kita akan belajar bagian-bagian. Nanti itu tanya soal. Nggak bisa. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memotong batang
manusia. Di bunga juga ada dia kelamin jantan dan betina. Kalau dikatakan jantan itu laki-laki. Kalau jantan itu laki-laki. Ya, jantan itu laki-laki. Kalau betina itu perempuan. Begitu juga dengan hewan. Betina berarti dia nggak ada buah. Pohon itu nggak ada berbuah dia. Itu dikatakan dengan jantan. Tapi kalau pohon itu dia bisa menghasilkan buah, maka dia adalah pohon betina. Untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Tumbuhan yang memiliki bagian-bagian yang manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Setelah kita menonton video atau sudah panjang lebar Ibu menjelaskan, bisa nggak salah satu dari kalian menjelaskan apa yang Ibu jelaskan tadi? Satu orang, siapa saja? Siapa yang mau dapat sesuatu dari Ibu? Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Kalau malu-malu tak dapat kue bolu. Bolunya kita ganti dengan lain. Ayo, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Ali. Akar untuk disiram, ada untuk tahankan. Boleh. Kemudian, Buat dipetik bisa dimakan. terima kasih Bu Abang. Ibu juga punya hadiah yang sama buat Bang Ali. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menjelaskan teman-teman kita ke depan tadi menjelaskan tentang isi tumbuhan, sekarang siapa bisa membuat sebuah pertanyaan
Ini tempat kerja kalian. Kemudian Indra. Kemudian ini, begitu juga dengan jawaban soal-soal di bawah sampai soal yang di belakang. Sudah, siap kerjakan? Siap? Siap. Sudah, kerjakan. Kekompakan kelompok. Kalau kelompok nggak kompak berarti kurangin lah. Di belakang, ini di depan. Jawabannya di sini. Udah, buat terus. Udah. Ini waktu mau habis ya. Cepat. Sudah? Nah, kalau sudah, aku ambil. Sudah semuanya? Coba perhatikan nama kelompok masing-masing, nama kalian, kemudian
Dah, sudah? Sekarang